Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fardi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur kuno, klasik, dan abad pertengahan. Presentasi kali ini akan membahas evolusi arsitektur dari zaman kuno hingga abad pertengahan. Kita akan menjelajahi bagaimana konteks geografis dan budaya memengaruhi gaya arsitektur. Yang selanjutnya saya akan jelaskan di sini adalah arsitektur Mesir kuno. Dari segi konteks, yang pertama itu adalah Sungai Nil dan gurun sangat memengaruhi yang namanya desain. Yang kedua itu kepercayaan afterlife mendorong pembangunan makam. Yang ketiga, kekuasaan Firaun tercermin dalam skala bangunan. Yang selanjutnya itu adalah ciri khas. Yang pertama, piramida Giza yang megah. Yang kedua, kuil Karnak dan pilar-pilar besar. Yang ketiga, hieroglif dan simetri yang menakjubkan. Arsitektur Mesir kuno terkenal dengan piramida, kuil, dan makamnya. Piramida Agung Giza adalah salah satu contoh kehebatan teknik Mesir kuno. Dan arsitektur selanjutnya adalah arsitektur Mesopotamia dan Asia Tengah. Dari segi konteks geografis, lembah Sungai Tigris dan Efrat memengaruhi lokasi. Dari segi konteks budaya, peradaban Sumeria, Akkadiya, dan Babilonia berkembang pesat. Yang menjadi ciri khas dari arsitektur ini yaitu zigurat dan tembok kota Babilonia yang ikonik. Arsitektur Mesopotamia ditandai dengan zigurat, istana, dan tembok kota. Zigurat agung atau UR adalah contoh struktur keagamaan yang khas. Yang selanjutnya adalah arsitektur klasik Yunani. Yang pertama, kolom Dorik atau Ionik dan Korintian. Kolom menentukan order arsitektur. Yang kedua adalah kuil Parthenon. Parthenon ini mencerminkan proporsi ideal. Dan yang terakhir adalah teater Epidaurus. Arsitektur selanjutnya yaitu adalah arsitektur klasik Romawi. Dari arsitektur ini ada 3 yang menjadi poin. Yang pertama, amphitheater atau kolosum adalah arena megah. Yang kedua itu jalan dan aqueduct, yaitu via Appia menghubungkan kota. Yang ketiga itu adalah beton atau inovasi konstruksi yang penting. Arsitektur Romawi klasik dikenal sebagai amphitheater, forum, kuil, dan pemandian. Kolosum adalah salah satu contoh struktur hiburan yang monumental. Selanjutnya adalah arsitektur Kristen awal pada abad ke-4 sampai ke-6. Perkembangan agama Kristen itu mulai dari basilika, adaptasi bangunan Romawi. Yang kedua itu mosaik atau dekorasi visual utama. Arsitektur Kristen awal itu ditandai memang dengan basilika dan gereja Dena Salib. Mosaik digunakan untuk dekorasi visual. Arsitektur Bizantium. Ada 3 poin utama dari arsitektur ini. Yang pertama itu dengan ciri khasnya yaitu kubah besar. Yang kedua mozaik emas. Yang ketiga dekorasi mewah. Arsitektur Bizantium ini juga dikenal dengan kubah besar dan mozaik emas. Hagia Sophia adalah contoh kehebatan arsitektur Bizantium. Arsitektur Romanesque pada abad ke-10 sampai 12 Masehi ditandai dengan ciri khasnya yaitu dinding tebal, lingkungan setengah lingkaran atau lengkungan, dan menara. Arsitektur Romanesque dicirikan oleh dinding tebal, jendela kecil, dan lengkungan setengah lingkaran. Katedral Speyer adalah contoh gereja Romanesque. Yang selanjutnya adalah arsitektur Gotik, yaitu pada abad ke-12 sampai 16 Masehi. Ditandai dengan ciri khasnya yaitu 3. Yang pertama lengkungan runcing, jendela kaca patri, dan menara yang tinggi. Arsitektur Gotik dikenal dengan katedral tinggi, flying butters, dan jendela kaca patri yang besar. Katedral
Notre atau Dame adalah contoh yang terkenal. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai beberapa jenis arsitektur, menjadi kesimpulannya yaitu yang pertama, 3 konsep utama yaitu konteks, inovasi, dan studi peradaban. Kedua, sejarah atau evolusi atau arsitektur terus berkembang, karena jauh ke depan arsitektur akan membuat sesuatu yang lebih atau desain-desain yang baru dan terus akan berkembang untuk mengaruhi lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yaitu adalah budaya atau refleksi, mencerminkan masyarakat. Dengan kata lain, arsitektur adalah cermin masyarakat dan terus berkembang seiring waktu, atau studi arsitektur membantu kita memahami peradaban masa lalu. Yang selanjutnya saya akan jelaskan yaitu arsitektur atau fungsi simbolik sepanjang masa. Arsitektur bukan hanya tentang bangunan fisik, ini juga tentang makna dan simbolisme. Presentasi ini menelusuri bagaimana desain kuno memengaruhi arsitektur Renaissance hingga modern, dilihat dari fungsi simboliknya. Akar simbolisme dalam arsitektur kuno. Yang pertama, dari Mesir kuno. Piramida simbol kekuasaan dan kehidupan setelah kematian, hieroglif sebagai narasi visual. Yang kedua, Roma kuno. Lengkungan kemenangan simbol kejayaan militer atau forum sebagai pusat kehidupan politik dan sosial. Yang ketiga, Yunani kuno, atau dengan kata lain penjelasannya yaitu kuil sebagai tempat tinggal dewa-dewi, kolom simbol harmoni dan proporsi ideal. Selanjutnya itu Renaissance atau kebangkitan simbolisme klasik. Yang pertama yang ada namanya humanisme, fokus pada manusia dan potensi atau proporsi ideal dan harmoni jadi kunci. Yang kedua, simbolisme Kristen, angka-angka penting seperti 3, 7, dan 12 dalam sebuah desain atau cahaya representasi ilahi. Yang ketiga itu pengaruh arsitektur kuno, penggunaan kembali elemen klasik, contohnya itu adalah kolom dan kubah. Barok atau ekspresi kekuatan dan kemegahan, kontra reformasi. Arsitektur memuliakan gereja Katolik, ornamen berlebihan, efek yang dramatis. Dari segi simbolisme absolutisme, istana simbol kekuasaan raja atau taman representasi kontrol alam. Yang kedua itu ilusi dan teatrikal atau perspektif dan ilusi optik, menciptakan efek dramatis. Pada abad ke-19 atau dengan kata lain kebangkitan gaya historis dan simbolisme nasional. Yang pertama ada namanya neoklasik, yaitu kembali kesederhanaan arsitektur Yunani dan Romawi. Yang kedua itu ada yang namanya gotik, kebangkitan atau romantisme dan nostalgia abad pertengahan. Dan yang ketiga adalah eklektisme atau penggabungan berbagai gaya historis. Arsitektur modern atau simbolisme fungsionalitas dan kemajuan. Yang pertama itu ada yang namanya fungsionalisme atau form follow function, efisiensi dan kegunaan diutamakan. Yang kedua itu ada namanya minimalisme atau penghilangan ornamen tak perlu, simbolisme kesederhanaan dan kejujuran. Yang ketiga ada namanya teknologi atau material baru seperti baja dan kaca. Dengan kata lain simbolisme kemajuan teknologi dalam sebuah desain bangunan. Yang menjadi kesimpulan dari simbolisme ini adalah warisan simbolisme dalam arsitektur kontemporer. Yang pertama, warisan simbolisme atau dengan kata lain arsitektur modern membawa warisan simbolisme. Yang kedua itu pemahaman simbolisme, yaitu membantu mengapresiasi bangunan. Yang ketiga, pengaruh desain kuno atau tetap relevan dan menginspirasi.